semua makhluk Allah termasuk gunung itu bertasbih. Salah satu tasbihnya gunung itu Bapak Ibu, kalau kita tidak merawatnya maka keluarlah asap itu. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit dan semua ada yang di bumi itu mereka bertasbih. Ayam itu punya cara tasbih tersendiri. Ketika subuh hari dia berkokok, itu cara ayam itu bertasbih kepada Allah. Kemudian burung-burung itu dia punya cara tersendiri dia bertasbih. Terkadang kan kita ini di kampung curiga ini, jangan-jangan hantu, jangan-jangan apa namanya itu, istilah kampungnya itu apa itu, orang suanggi itu, jangan-jangan suanggi lagi terbang. Padahal burung-burung itu adalah cara mereka sendiri bertasbih kepada Allah. Coba ibu bangun pada saat jam 2, jam 3 malam. Apalagi kita yang dekat kuburan ini, itu jam 2, 3 malam itu payuannya kita sering dengar anjing-anjing itu gonggong. Kayak mereka itu menangis. Gonggong tapi bentuk gonggongannya mereka itu seperti orang yang sedang menangis. Bahwa itu cara, sesungguhnya binatang itu, kata Nabi, yang bisa mengetahui rahasia orang yang dikubur apakah dia disiksa atau tidak adalah makhluk Allah. Manusia tidak ada satupun yang bisa mendengarkannya. Anjing kalau dia jam 2, jam 3 dia menggonggong seperti itu, menandakan anjing itu dia sedang bertasbih, mengingatkan manusia yang saat-saat jam 2, jam 3 itu sedang beristirahat, agar mereka jangan sampai lupa kepada Allah. Kenapa? Karena si fulan bin fulan, saudara-saudara kita yang sedang ada di kuburan itu, sedang mereka mendapatkan ujian dari Allah, dari azab kubur mereka itu. Tuh. Jadi bentuk tasbih. Jadi kita semua diperintahkan oleh Allah sebagaimana diperintahkan kepada para nabi agar apa? Menjadi orang yang menjaga lingkungan, kelestarian lingkungan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibu-ibu majelis taklim yang dimuliakan oleh Allah, pengurus musola yang walaupun yang hadir malam hari ini, Masya Allah, ini musola lama-lama jadi rumah hantu karena azannya tidak ada. Ini baru 1 bulan ustadznya ninggalin musola ini, sudah kelabakan semua. Apalagi kalau ustadznya pergi itu mungkin tidak ada lagi yang ngurus. Jadi insya Allah malam ini kita bersyukur ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir dalam majelis ini. Karena tidak sedikit di antara kita pengen hadir di majelis ini, tapi Allah memberikan ujian kepada mereka. Ada yang sakit, ada yang halangan karena urusan keluarga, sehingga mereka tidak hadir di majelis ilmu ini. Jadi fadilahnya hadir di majelis ilmu ini adalah niat saja kita, Allah sudah catat. Kemudian dalam perjalanan kita ke majelis ilmu ini, itu dalam lindungan malaikat Allah. Kemudian ketika kita berada di majelis ilmu, maka malaikat Allah dan seluruh ikan-ikan yang ada di lautan itu mendoakan kita sampai kita balik ke rumah kita masing-masing. Ini keistimewaan, kemuliaan orang yang selalu hadir di majelis ilmu. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, para keluarga tabi'in, serta pengikutnya yang setia hingga yaumul kiamah.
Mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa insyaallah istiqomah terhadap ajaran baginda Rasulullah, orang-orang yang juga nanti mendapatkan syafaatul ummah pada hari kiamat, di mana tidak ada yang bisa memberikan syafaat. Hari kiamat itu Bu, setelah Allah hancurkan seluruh bumi dan langit ini, kemudian kita akan dikumpulkan oleh Allah di satu padang namanya padang mahsyar. Padang mahsyar itu bagaimana bentuknya Ustaz? Padang mahsyar itu Bapak Ibu kalau lihat bongkahan roti. Roti itu roti yang besar. Di atasnya itu kan ada bongkahannya. Seperti itu padang mahsyar. Semua kita digiring oleh Allah di padang mahsyar itu. Tidak ada batu, tidak ada pepohonan, tidak ada gunung, rata itu padang mahsyar. Tapi kita semua digiring oleh Allah di tempat itu. Maka pada saat itu kita semua mengharapkan apa? Syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukurlah kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita sedikit mengaji tentang lanjutan kitab Nasaihul Ibad. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Telah berkata al-musannif, pengarang kitab Nasaihul Ibad, al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalan. Kemudian kitab ini diberi sarahan atau penjelasan oleh Syekh Nawawi al-Bantani. Wal maqalatu tasi'ata asyrata, nasihat yang ke-19. Apa nasihatnya? Uhiya ila ba'dil anbiya, telah diwahyukan oleh Allah kepada sebagian para nabi. Apa isi daripada wahyu Allah, perintah Allah kepada para nabi ini? A'tini fima amartuka, bahwa nabi dan rasul itu jumlahnya beda Bu. Jumlah nabi yang kita ketahui ada berapa? Ada 25. Dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal nabi itu jumlahnya berapa itu? Ada berapa? 24.000 nabi. Rasul ada berapa? Ada 315 rasul. Bahwa diwahyukan oleh Allah di dalam penjelasan ini kepada sebagian para nabi. Apa isi wahyu Allah? A'tini fima amartuka, bahwa taatlah kalian kepada Allah sebagaimana yang telah diperintahkan kepada para nabi. Wala ta'sini fima nasahtuka, maka kalian tidak boleh durhaka, kalian itu tidak boleh ingkar, kalian itu tidak boleh tidak taat kepada Allah sebagaimana yang telah dinasihatkan kepada para nabi. Apa isi ajaran para nabi? Satu Bu, isi perintah Allah di dalam Al-Quran kepada para nabi, dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ya'qub, kemudian Nabi Ilyas, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, terakhir itu adalah Nabi Muhammad SAW. Perintahnya apa? Pertama, itu masalah tauhid, masalah iman. Apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Adam itu perintahnya sama yang diperintahkan kepada Nabi Muhammad, itu masalah iman. Agar kita meyakini Allah, bahwa Allah itu satu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kalimat yang mereka bawa itu satu kalimat, yaitu La ilaha illallah. Itu yang dibawa oleh para nabi, termasuk juga yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, wahyu Allah atau perintah Allah kepada para nabi itu apa? Yang kedua itu adalah agar kita menjadi orang yang berbuat baik kepada alam di sekitar kita. Coba kita lihat hari ini. Mungkin setiap malam kita itu hampir setiap jam. Itu berita tadi dikeluar di E-News TV bahwa gunung Ile Ape, Lewolotok ya, Lewolotolok itu tadi malam itu dia
mengeluarkan lava. Lavanya itu setinggi 1,5 kilo. Jadi kan pertanyaan kita, kenapa gunung itu tuh? Gunung itu sampai dia bertasbih. Jangan kita marahi, jangan kita takuti, bahwa itu salah satu bentuk apa? Semua makhluk Allah termasuk gunung itu bertasbih. Salah satu tasbihnya gunung itu, Bapak Ibu, kalau kita tidak merawatnya, maka keluarlah asap itu. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit dan semua ada yang di bumi itu mereka bertasbih. Ayam itu punya cara tasbih tersendiri. Ketika subuh hari dia berkokok, itu cara ayam itu bertasbih kepada Allah. Kemudian burung-burung itu dia punya cara tersendiri dia bertasbih. Terkadang kan kita ini di kampung curiga ini, jangan-jangan hantu. Jangan-jangan apa namanya itu, istilah kampungnya itu apa itu? Orang suanggi itu. Jangan-jangan suanggi lagi. Terbang. Padahal burung-burung itu adalah cara mereka sendiri bertasbih kepada Allah. Coba ibu bangun pada saat jam 2, jam 3 malam. Apalagi kita yang dekat kuburan ini. Itu jam 2, 3 malam itu Pak Iwan ya, kita sering dengar anjing-anjing itu gonggong. Kayak mereka itu menangis. Gonggong tapi bentuk gonggongannya mereka itu seperti orang yang sedang menangis. Bahwa itu cara, sesungguhnya binatang itu, kata Nabi, yang bisa mengetahui rahasia orang yang dikubur apakah dia disiksa atau tidak adalah makhluk Allah. Manusia tidak ada satupun yang bisa mendengarkannya. Anjing kalau dia jam 2, jam 3 dia menggonggong seperti itu, menandakan anjing itu dia sedang bertasbih, mengingatkan manusia yang saat-saat jam 2, jam 3 itu sedang beristirahat, agar mereka jangan sampai lupa kepada Allah. Kenapa? Karena si fulan bin fulan, saudara-saudara kita yang sedang ada di kuburan itu, sedang mereka mendapatkan ujian dari Allah, dari azab kubur mereka itu. Tuh. Jadi bentuk tasbih. Jadi kita semua diperintahkan oleh Allah, sebagaimana diperintahkan kepada para nabi, agar apa? Menjadi orang yang menjaga lingkungan, kelestarian lingkungan kita. Dimulai dari hal yang kecil, di pasar deh. Pasar ini kan, ini saya lihat itu sampah di mana-mana. Pagi tukang pikul sampah dia dorong gerobaknya. Sore hari itu saya pernah temu itu dia dorong gerobaknya itu. Karena mengutin sampah yang kecil-kecil. Caranya kita untuk menjaga sebagai bentuk penjagaan kita dalam mengamalkan ajaran yang diberikan oleh Allah kepada para nabi itu adalah dengan memungut sampah. Yang ketiga, bahwa kita semua ini adalah yang harus kita perhatikan apa? Persoalan kemanusiaan. Tidak ada perbedaan kita. Saya dengan ibu tidak ada perbedaan di hadapan Allah. Tidak ada perbedaan. Kita semua ini sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kita ini di hadapan Allah itu adalah sama. Yang paling mulia di antara kita itu adalah hanya ketakwaan. Begitu juga masalah agama, ada disebut 3. Ukhwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim. Ada ukhwah watoniyah, persaudaraan sesama bangsa. Ada yang ketiga namanya ukhwah basoriyah, persaudaraan sesama manusia. Kita tidak boleh mengejek atau tidak boleh apalagi mengejek sembahan, itu kata Quran. Kita tidak boleh mengejek sembahan yang disembah oleh saudara kita yang bukan tidak seyakinan dengan kita. Tidak boleh. Maka apa? Jangan heran nanti ketika kita ngejek mereka, maka balik mereka akan mengejek kita. Mereka akan mengejek sembahan kita Allah. Kita tidak boleh mengejek mereka. Kita hargai mereka. Siapapun mereka, apapun latar belakang agama mereka, kita hargai mereka. Karena mereka adalah manusia yang diciptakan oleh Allah.
Kendati bahwa yang harus kita yakini bahwa Allah adalah Tuhan kami. Bahwa kata Al-Quran apa? Bahwa inna dinna indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling mulia di sisi Allah itu adalah Islam. Al-Islam yu'la. Al-Islam yu'la wala yu'la alaih. Islam itu lebih tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada ajaran Islam itu sendiri. Maka itulah ajaran para nabi. Pertama, kita bentengi diri kita dengan iman. Yang kedua, jadilah kita penebar rahmat bagi alam sekitar kita. Dan yang ketiga, bahwa berusaha kita untuk saling tolong menolong tanpa melihat siapapun kita dari latar belakang apapun kita. Itu inti ajaran para nabi yang diajarkan oleh Allah dari Nabi Adam sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian larangannya apa? Larangannya banyak sekali. Wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Wala taqrabus shalah wa antum sukara, jangan mendekati salat sementara posisi kamu sedang mabuk. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan memakan harta di antara kalian itu dengan cara yang batil, dengan cara yang salah. Illa, yang dibolehkan Al-Quran apa? Antijaratin, illa tijaratan antaraddin, kecuali dengan cara jual beli, di mana dalam jual beli ini antara pembeli dengan penjual itu ada saling apa? Ridho. Yang penjualnya dia ridho jual barangnya, yang pembeli dia juga ridho menerima barang dari beliannya. Itu kecuali dengan jual beli. Sering saya katakan, hindari main uang, rentenir itu hindari, lebih baik buka usaha. Itu ya. Hindari cara jual barang kita itu cara nipu-nipu, jangan. Kalau sudah barangnya kadaluarsa itu udah nggak usah dijual lagi. Itu kata ulama, barang yang asal usulnya itu halal itu bisa menjadi haram. Kenapa? Salah satu penyebabnya barang yang kita jual itu adalah sudah kadaluarsa. Jangan jadi seperti itu, Bu. Maka segala yang dilarang oleh Allah itu jangan sampai kita lakukan, gitu ya. Sesungguhnya NTT ini daerah yang paling banyak meninggal, Bu. Paling banyak meninggal akibat mabuk. Paling banyak. Tabrakan. Rata-rata tabrakan. Kemudian mabuk sudah tidak sadarkan diri lagi. Sampai nyawa itu hilang. Kemudian juga NTT ini juga dilihatnya banyak sekali orang melakukan hubungan itu di luar pernikahan, ya kan, Bu? Itu sering terjadi itu. Bahkan mungkin di Jawa juga begitu. Di kota-kota besar itu peluangnya besar sekali itu. Kenapa itu, Bu? Karena itu tadi tidak menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauhi perbuatan itu, mabuk apa segala macam, jauhi. Insyaallah. Itu saja pesan kita pada kesempatan ini, nasihat yang ke-19 bahwa diwahyukan oleh Allah para nabi itu agar kita senantiasa taat kepada Allah sebagaimana perintah Allah kepada para nabi, kemudian kita jauhi larangan Allah sebagaimana larangan itu juga dilarang oleh kepada para nabi. Insyaallah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya
Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.